Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Kekuatan Roh Kudus. Kita baca satu ayat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sebagai orang-orang percaya tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan melimpahkan kekuatannya kepada kita, sehingga kita orang-orang percaya dimampukan untuk menghadapi segala sesuatunya dalam perjalanan hidup ini. Yang walaupun memang kadang kita harus diperhadapkan kepada tantangan hidup, ujian hidup, masalah, persoalan, bahkan sakit penyakit. Dan seperti saat ini juga ada banyak orang, begitu juga anak-anak Tuhan, menghadapi kesulitan-kesulitan karena apa? Inflasi. Harga segalanya naik dan banyak orang yang berteriak di akhir-akhir ini, dan di dalamnya juga banyak anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan. Kita mengalami satu kesulitan. Tetapi percayalah, Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua ini. Rasul Paulus, kita melihat dia banyak mengalami tekanan hidup, kesusahan, penderitaan, bahkan setiap hari nyawanya diperhadapkan dengan maut. Dia selalu mengalami banyak penderitaan. Tetapi kita melihat bahwa Rasul Paulus bisa melewati ini semua. Itu bukan karena kuat dan gagah Rasul Paulus, tetapi Roh Kudus yang ada dalam dirinya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Rasul Paulus untuk menghadapi semua itu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak sendiri. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupannya, memberi kesanggupan kepada dia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah peranan Roh Kudus. Inilah kekuatan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dan hari-hari ini kita doa 10 malam pencurahan Roh Kudus. Hari ini memasuki hari yang ke-8. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasih memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus itu memberi kemampuan, kekuatan, dan Roh Kudus itu menolong kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau kita membaca satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7.
Saya akan bacakan. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa bisa terjadi demikian? Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, ada Roh Kudus yang memampukan, ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita perlu Roh Kudus, sebab Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan dan menuntun kita kepada segala kebenaran. Segala kebenaran. Kita melihat satu tokoh juga yang cukup terkenal yaitu Petrus. Sebelum dia dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, Petrus ini adalah orang yang gampang, bimbang, pelin-pelan. Dia pernah berkata kepada Tuhan, "Sekalipun orang meninggalkan Engkau, saya tidak akan pernah sampai nyawa saya akan berikan." Ini pernyataan Rasul Petrus. Tetapi ketika diperhadapkan kepada aniaya, melihat Yesus dianiaya di bait tempat imam-imam pada saat itu menghakimi Tuhan, orang banyak bertanya, "Bukankah engkau murid daripada Yesus itu?" Petrus berkata, "Saya tidak kenal dia." Bahkan Petrus sampai 3 kali menyangkal Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tidak ada kekuatan dan tidak ada keberanian. Diperhadapkan kepada persoalan, bahkan himpitan serta aniaya pada saat itu. Tetapi setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem, Petrus menjadi orang yang cukup kuat, tangguh. Dia berani. Bahkan kalau kita melihat akhir daripada hidup Petrus, dia harus mati syahid. Dia disalibkan, terbalik, dibakar pada kekaisaran Nero pada saat itu. Dan dia memuji Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan, keberanian kepada Rasul Petrus. Malam hari ini juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang kita tahu, kesulitan-kesulitan terus akan ada, dan kesulitan-kesulitan itu akan semakin merajalela. Itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Ketahuilah, di hari-hari terakhir akan banyak masa-masa yang sukar. Tetapi percayalah, kita mampu melewati kalau kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Akan terjadi antikris di bumi, tetapi orang-orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus akan disingkirkan kepada satu tempat, yaitu di padang belantara, padang gurun istilah Alkitab, tempat yang aman dan tidak bisa dijangkau oleh iblis maupun antikris. Dan pada akhirnya kita akan diubahkan, diangkat ke awan-awan yang permai, bertemu dengan Tuhan pada kedatangannya kali yang kedua. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita, akan memelihara kita. Raih Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi, biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita, supaya kita tetap kuat. Dan satu kunci untuk kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, kita harus setia, taat, melakukan firman Tuhan, dan hidup
berkenan di hadapannya. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita untuk kita semakin giat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.